Dalam memahami ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya kita pernah mendengar makhluk mitologi yang keberadaannya diceritakan oleh kitab dan hadis. Apa saja makhluk yang disebutkan dalam Quran dan hadis? Berikut di antaranya. Urutan pertama ialah Burak. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari cahaya adalah sesosok makhluk tunggangan ajaib yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Aqsa menuju Miraj ketika peristiwa Isra Miraj. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 19, Burak dapat diartikan sebagai kilat. Sedangkan, dalam kamus, Burak diartikan sebagai binatang kendaraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Urutan kedua ialah Dabat al-Ard. Dalam Islam, Dabat al-Ard adalah binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Binatang ini disebut-sebut sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Dia akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Urutan selanjutnya ialah Ya'juj dan Ma'juj. Sekelompok manusia Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang ambigu, yang disebut-sebut akan muncul di akhir zaman, dengan kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Ciri utama mereka adalah sebagai perusak dengan jumlah yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Urutan selanjutnya ialah Imam Mahdi. Imam Mahdi atau seseorang yang memandu adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka Raja Kezaliman atau Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Urutan kelima ialah Dajjal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal, dan kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Dajjal digambarkan sebagai tokoh kafir yang membawa fitnah di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Urutan keenam ialah Azazil. Azazil disebut sebagai bapak dari bangsa jin. Ada pula yang menyebutkan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil diciptakan sebelum Nabi Adam. Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Kazin al-Jannah, bendaharawan surga. Pada awalnya Azazil menjadi kebanggaan para malaikat dan menjadi pemimpin malaikat Karubiyun dan masih banyak lagi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan mengubah wajahnya yang cemerlang menjadi seperti babi hutan. Kepalanya diubah seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat, dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Urutan terakhir ialah Anka.
Dalam mitologi Islam, Anka digambarkan seperti burung besar misterius. Burung ini sering diidentikan dengan burung simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Burung ini dikisahkan tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung ini terbang, maka dia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Itulah tadi 7 makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun keberadaannya belum bisa dibuktikan secara ilmiah, sebagai umat Islam yang beriman kita harus mempercayai adanya makhluk-makhluk tersebut.